Hai, apa kabar? Kalian sudah dengar berita yang lumayan viral tentang Dr. Richard Lee dan istrinya menjadi mualaf? Sudah dengar? Ya pasti dengar lah. Kalau di negeri Konoha ini biasa yang begitu-begitu jadinya meriah. Nggak seperti yang di luar ya, yang kalau kita nanya apa agamamu itu udah dosa ya, itu bisa membuat orang menjadi marah ya, karena masalah keyakinan itu adalah urusan pribadi ya, dan orang merasa tersinggung jikalau misalkan kalian pergi ke luar negeri dan menanyakan seseorang tentang apa keyakinannya, karena keyakinan itu bersifat sangat pribadi. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakini. Jadi bagi saya adalah sah saja bahwa Dr. Richard Lee kemudian menjadi mualaf atau menjadi muslim. Barangkali mungkin selama ini keyakinan yang dianutnya beliau belum sampai pada yang namanya keyakinan, dan semoga beliau hari ini sudah yakin ya, karena yang terpenting adalah masing-masing kita akan menghadap takhta pengadilan Allah dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Dan aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, dan dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, yang terpenting bahwa masing-masing kita akan menghadap takhta putih, dan pertanyaannya yang terpenting adalah apakah namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Oke ya. Hey guys, ini tentang Ustadz Dery Sulaiman yang sangat terkenal dengan kemampuannya memualafkan para Christianity. Yang terakhir adalah Dr. Richard Lee, dan beliau dengan yakin dan lantang berkata bahwa Bang Hotman Paris Hutapea dan Bang Denny Sumargo on progress ya. Artinya bahwa tidak lama lagi mereka akan menjadi mualaf. Mungkinkah ya? Sudah bertanya bisa nggak? Sangat bisa ya. Alasan yang pertama adalah di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Yesus sendiri berkata bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang yang akan murtad. Apakah banyak orang itu termasuk di dalamnya Bang Hotman Paris Hutapea dan Bang Denny Sumargo, atau seseorang yang lain, kita nggak tahu ya. Tetapi waktu-waktu akhir ini adalah waktu penyaringan, waktu pengujian. Kita sedang ditampi untuk melihat kemurnian iman seseorang. Alasan yang kedua adalah bisa terjadi adalah jikalau seseorang atau orang Kristen itu adalah orang Kristen nominal. Yang saya maksudkan adalah hanya beragama Kristen tanpa pengalaman pertobatan dan kelahiran kembali, di mana Yesus Kristus memasuki kehidupannya. Jadi
imannya sebagai orang Kristen itu diwariskan dari leluhurnya, atau karena pernikahan, atau karena jabatan, atau karena hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Yang ketiga, sangat bisa jikalau orang Kristen itu adalah seorang Kristen yang secara agama adalah hanya memiliki agama Kristen, tetapi tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, dan itu akan terlihat dalam keseharian kehidupannya, di mana nilai-nilai Kristiani, ajaran Yesus Kristus tidak tercermin dalam kehidupan mereka secara pribadi. So, Anda penasaran? Saya juga penasaran. Wait and see. Jangan-jangan malah kamu. Oke? Hey guys, saya membaca beberapa komentar di VT saya, terutama yang berkaitan dengan para Christianity yang kemudian dimualafkan dan beberapa yang konon sedang on progress untuk menjadi mualaf. Dalam komen-komen itu secara umum saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa iman agama Islam itu adalah dilandaskan pada logika. Karena setiap para Christianity yang kemudian menjadi mualaf, komentar dari teman-teman saya itu mengatakan bahwa karena mereka berpikir logis. Ya, saya kira bahwa memang ada bagian yang mungkin tidak bisa masuk akal, tidak bisa dinalar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mampu melogikakan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang sifatnya adalah miracle, yang berada di luar nalar, di luar pemahaman kita? Apa karena kita tidak bisa melogikakannya, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi kemudian saya melihat bahwa dasar daripada keyakinan agama Islam berbeda daripada dasar dari keyakinan agama Kristen. Dasar keyakinan agama Islam adalah berlandaskan kepada kemampuan logika, ya. Segala sesuatu itu harus berdasarkan logika, ya. Sedangkan kekristenan dibangun di atas dasar fakta-fakta sejarah, mulai daripada kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke surga. Dan yang tidak kalah penting adalah di atas realita sampai saat ini, bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu masih bekerja. Di hari kebangkitannya dia menampakkan diri berulang-ulang dalam keadaan real, nyata. Dan sampai hari ini adalah perubahan hidup banyak orang yang mengalami perubahan setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan mujizat-mujizat yang tidak bisa disangkal itu adalah bukti daripada keyakinan iman Kristen. Kira-kira begitu, teman-teman. Hai, saya mau menjawab challenge yang di komentar VT saya yang mengatakan, tunjukkanlah orang kaya dan orang cerdas yang masuk Kristen. Nah, menurut saya challenge ini terlalu subjektif, karena kan kalau kita mau menunjukkan orang kaya, orang pinter yang masuk Kristen, kan berarti kita harus ngadain survei untuk menemukan orang kaya, orang pinter yang masuk Kristen. Tapi gini, orang pinter-pinter di dunia, penemu-penemu itu, orang kaya di Amerika 50% itu adalah Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan agama lain, tapi justru Yahudi, Yudaisme gitu kan ya. Jadi menurut saya kayak terlalu subjektif. Nah, tapi kalau saya jawab seperti ini, nanti kan kalian juga ngomong, ya asumsi ya. Jadi saya tuh bingung mau jawab gimana gitu loh. Nah, tapi saya kutip pernyataan Yesus ya. Kalau saya ngomong asumsi, kalian bilang jawab pakai dalil. Saya ngomong dalil, kalian ngomong apa lagi. Nah, ini saya jawab pakai dalil. Dalam 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, ya, yang saya kutip ini adalah Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 27, secara khusus di ayat 25, di mana Yesus ini konteksnya ketika orang kaya banget datang kepada Yesus, kemudian nanya, guru yang baik ya,
apakah yang bisa aku perbuat supaya masuk ke dalam kerajaan surga? Dan kemudian Yesus mengatakan kepadanya, ya, jualah semua milikmu dan ikutlah aku. Terus dia diam langsung pergi. Akhirnya muncul ayat ini, ayat 25. Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang kaya, orang pintar masuk ke agama tertentu, belum tentu masuk kerajaan surga. Ini yang ngomong Yesus loh ya. Kenapa bisa sukar bagi orang kaya masuk kerajaan surga? Karena tidak mudah bagi seorang yang sudah tersedia segala sesuatunya dan kemudian mengimani sesuatu. Ya kan? Orang kaya dan orang cerdas yang beragama banyak. Tapi orang kaya dan orang cerdas yang beriman itu jarang. Gitu ya, semoga menjawab dirimu ya. Hai, karena ini adalah suasana lebaran, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semua teman-teman muslim di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. 1 Syawal 1446 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini tentang yang lagi viral bertepatan dengan hari lebaran. Ruben Onsu dinyatakan atau menyatakan diri sebagai mualaf. Nah, bagi teman-teman yang Kristen ya, jangan menghakimi ya. Tidak usah dihakimi karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri telah berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 10 berkaitan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, akan ada banyak orang yang murtad. Kata murtad itu kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani kata murtad menggunakan kata apostasia yang artinya meninggalkan iman. Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma 1-2. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal seperti apa. Misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, menurut saya jangankan orang seperti Ruben Onsu yang setiap hari ada di gereja, dari kecil lahir dari keluarga Kristen, bisa meninggalkan iman Kristen. Sedang Yudas, sedang Simon Petrus yang setiap hari 3,5 tahun ikut kemana-mana dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan dipercaya sebagai bendahara, juga bisa murtad. Demikianlah kita pasti bisa. Sebab itu hati-hati, bangun, sadar, bangkit, bangunkan diri saudara sendiri dan iman saudara, dijaga, dipelihara. Karena kita nggak tahu, Yesus berkata banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Semoga kamu dan aku adalah orang yang terpanggil dan terpilih. Hai, apa kabar? Ternyata berita tentang Ruben Onsu mualaf itu luar biasa, booming di sosmed. Ya, saya liatin waktu live-nya Ruben Onsu, kemudian di komennya Yudas Iskariot, Yudas Onsu, dan segala macam. Ampun, netizen ini luar biasa. Terus ada yang nanya ya, bagaimana nasibnya istri dan 2 anak kandung dan 1 anak angkatnya? Istrinya, kok tanya sama saya? Apa urusannya? Tapi begini ya, ada yang tanya ke saya tuh maksudnya gini, kira-kira apakah Ruben dengan meninggalkan istri dan 3 anak itu tidak menyesal? Jangan-jangan kemudian Ruben Onsu menarik istrinya dan 3 anaknya ikut jadi mualaf. Nah, saya berpikir bahwa semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa karena
Ruben Onsu ini sangat kekeh keyakinannya, dan karena istri dan anak-anaknya merasa kehilangan figur ayah dan suami, akhirnya dengan rela hati ikut dengan Ruben Onsu. Tapi juga bisa berarti, bisa terjadi bahwa Sarwenda dan 3 anaknya karena kekeh tidak mau meninggalkan keyakinannya, akhirnya Ruben Onsu yang menyerah. Nah, menurut saya cara yang terbaik adalah kita doakan ya. Jadi teman-teman muslim doain, kita doakan, kita sama-sama doakan. Ini di antara mereka berdua ini tarik-tarikan siapa yang akan menyerah. Bakal seru ini ya. Tunggu saja ya perkembangan selanjutnya. Hai, dengan aku lagi ya. Ini kali ini saya mau menjawab komentar dari Kak Muhammad Kusaibi. Jadi komennya adalah Ruben Onsu menjadi mualaf, itu Ruben Onsu menjadi pengikut Yesus sejati, berpuasa, sujud, dan babi haram. Nah, dilengkapi, jangan cuma itu, jangan setengah Pak. Kak, yang satu lagi ya, bagaimana dengan amanat agung yang Yesus perintahkan kepada 12 muridnya? 11, yang satu hilang yaitu Yudas. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bagaimana dengan pergi dan memberitakan Yesus? Bagaimana dengan baptiskan pengikut Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bagaimana tentang mengajarkan mereka melakukan sesuatu, segala sesuatu yang Yesus ajarkan? Apakah cukup mengajarkan mereka? Apakah Yesus cukup mengajarkan murid-muridnya, yaitu tidak makan babi, sujud, dan kemudian berpuasa? Sedangkan ada banyak momen di mana Yesus berdoa nggak sujud Pak, malah menengadah ke langit dan berdoa. Kira-kira gimana? Ya, coba. Ya, aku tunggu jawabannya.